Saudara-saudara, di tangan saya ada buku berwarna merah dan juga gambar Presiden China Xi Jinping. Judul buku ini Xi Jinping, Wajah Tuhan pada abad ke-21. Buku ini terdiri dari 14 bab dan 120 halaman. Untuk diketahui oleh saudara-saudara yang rindu memiliki dan membaca buku ini, saya sampaikan setiap bab, tapi hanya judul-judul atau topik-topik saja yang saya sampaikan karena waktunya terbatas. Bab 1 saya tulis Xi Jinping, pemimpin berbudi luhur abad 21 yang berdiri pada kebenaran hakiki. Lalu pada bab kedua saya tulis buka mata, telinga, hati dan pikiran. Wajah Tuhan di abad 21 yang memberi kehidupan jutaan manusia tanpa tanyakan agama, kebangsaan, dan tanpa moncong senjata. Bab 3 saya tulis paradigma baru. Kami mau bersahabat dengan Cina, tidak terus-menerus menjadi korban dan budak kepentingan hegemoni kapitalisme Amerika dan Indonesia. Lalu bab 4 saya tulis membuka wawasan, mata, dan hati. Rakyat dan bangsa Papua Barat jangan menghakimi bangsa Cina seperti Amerika dan Indonesia menghakimi Cina selama ini. Lalu bab yang kelima, pelajari watak kapitalisme dan sosialisme. Cina komunis lebih manusiawi. Amerika Serikat bukan komunis tapi lebih komunis dan tidak manusiawi. Lalu bab yang ke-6, mengubah paradigma dan wawasan. Siapa yang mengajar Cina itu komunis? Ini pertanyaan. Nanti setelah saudara-saudara miliki buku ini, tahu isinya. Siapa yang gurunya itu, guru yang memprovokasi, yang kembangkan hoax, ya, yang mengembangkan kepalsuan bahwa Cina itu komunis yang tidak tahu Tuhan. Bab ke-7, mengubah paradigma dan perspektif. Saya berdiri bersama Xi Jinping. Saya itu maksudnya saya, Gembala Dr. Socrates Yoman. Saya berdiri bersama Xi Jinping dengan ideologi sosialis untuk menolak lesbian, gay,
biseksual, transgender, LGBT. Itu, dengar itu, orang yang kawin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan yang seperti binatang itu, hewan, melawan karya Tuhan itu. Itu bab 7. Lalu bab 8, ideologi bangsa Papua Barat. Jadi kita lihat ideologi bangsa Papua Barat itu apa? Kapitalisme atau sosialisme atau ideologi apa? Atau seperti Indonesia punya Pancasila itu kah? Ya, kita lihat. Ideologi sosialis Xi Jinping lebih cocok untuk membangun rakyat dan bangsa Papua Barat. Lalu bab yang 9 itu ke-9, membuka mata yang tertutup oleh kebohongan dan kepalsuan itu. Sudah waktunya rakyat dan bangsa Papua Barat mendayung dan membuang jala ke Cina. Itu tabib atau Dr. Lukas itu menulis dalam Injil Lukas itu pasal 5 ayat 4 ya. Dia kasih tahu orang-orang bangsa Papua ini, coba buang jala ke kanan lah, ke Cina, supaya kamu dapat ikan. Itu maksudnya. Lalu kita lihat itu Nabi Muhammad yang disembah oleh saudara-saudara Muslim juga sudah bilang, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Itu Nabi Muhammad bicara. Dan Tuhan Yesus yang dipercaya oleh saya juga saudara-saudara orang Kristen bahwa Yesus sebagai juru selamat itu dia bilang, coba buanglah jalamu ke kanan supaya kamu dapat ikan banyak-banyak. Jadi coba sekarang pikir tuh, jangan buang jayang. Selama ini salah, 62 tahun salah, buang-buang di Indonesia, buang-buang di Amerika, buang-buang di Eropa. Coba sekali-sekali buang jala itu ke Cina. Apakah dapat ikan besar-besar atau ikan kecil-kecil? Nah, begitu saja kau repot itu. Itu almarhum Gus Dur bilang, begitu saja kau repot itu. Ya. Juga Yohanes juga bilang ya, tabarkallah jalamu di sebelah kanan perahu ke Cina, maka akan kamu peroleh. Tuh. Lalu bab 10, bangsa Barat dan pemerintah Indonesia menghancurkan ideologi sosialisme bangsa Papua Barat. Ini memang satu penghancuran yang secara sistematis, terstruktur, terprogram, ya, masif, meluas dan ya kolektif. Itu yang sedang terjadi selama ini. Lalu bab yang ke-11 ini mengubah paradigma atau wawasan, dekolonisasi dan revitalisasi ideologi sosialisme orang atau suku Lani dikomparasikan dengan ideologi sosialisme atau Xi Jinping. Jadi bangsa Papua, lebih khusus suku Lani di mana saya lahir dan besar, suku saya, itu sosialis sejati. Orang sangat sosialis. Sosialis abadi. Jadi ini orang kasih hancur kami, Indonesia kasih hancur kami. Itu juga dunia barat juga dengan kekristenan juga kasih hancur kami. Jadi mesti kita dekolonisasi atau revitalisasi dia. Ya, tuh. Lalu bab yang ke-12 itu membuka mata belajar yang benar.
orang-orang suku Lani adalah sosialis sejati. Ya tadi saya sudah bilang itu. Jadi coba para sarjana bangsa Papua Barat, terutama orang-orang Melanesa atau lebih khusus oleh suku Lani ini, coba sediakan waktulah untuk riset penelitian tentang barang yang sedang dihancurkan, pagar yang orang sudah rusak, honai sudah dihancurkan, kebun sudah dihancurkan. Coba gali dia. Itu. Jadi itu bab 12. Lalu bab 13 itu tolak keras perkawinan sejenis. Saya kembali lagi, Gembala Dr. Socrates Yoman mendukung Presiden Xi Jinping menolak program negara-negara barat yang mengizinkan nikah sesama jenis. Ini ya sudah tahu, Alkitab kitab suci sudah bicara. Orang Cina yang dibilang komunis oleh dunia barat, yang bawa kirim misionaris, jutaan misionaris ke Asia ini, ke